Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya dan teman-teman akan mempraktikkan praktikum materi dan perubahannya, yaitu sekarang berupa gas. Nah, di materi dan perubahannya berupa gas ini ada 4 praktikum. Pertama, saya akan mempraktikkan sifat yang pertama, itu udara menempati ruang. Langsung aja, di sini udah ada bahan dan alat yang disediakan. Pertama ada gelas yang udah berisi air. Lalu ada corong yang kita buat dari botol yang digunting. Diambil aja atasnya. Ada sedotan, ada plastisin, dan ada gelas ukur. Langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu tuang air kurang lebih 3/4 bagian. Lalu langkah kedua, kita rekatkan atau masukkan ujung sedotan ini ke kaki corong atau tutup botol yang sudah kita lubangi. Setelah kita masukkan seperti ini, lalu kita rekatkan dengan plastisin. Kita bentuk dan rekatkan. Nah, kita rekatkan seperti ini dengan plastisin. Tujuannya adalah agar tidak ada udara yang masuk. Kita rekatkan sampai tidak ada celah. Lalu langkah selanjutnya, kita masukkan yang sudah kita buat ini ke dalam gelas ukur. Namun yang pertama, kita tutup atas sedotannya dengan ibu jari. Nah, kita amati di sini, corong ini ke bawah dan tidak ada air yang masuk. Hal ini disebabkan karena pada corong terdapat udara. Artinya udara menempati ruang yang ada pada corong. Air tidak masuk karena di atas sedotan kita tutup dan tidak ada udara dari luar. Hal ini juga bisa kita lihat airnya menjadi naik. Nah, tadi ditutup, sekarang kita buka ibu jari kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini kelihatan bahwa airnya menurun dari ini menjadi segini, dan kita lihat di dalam corong airnya masuk ke dalam corong. Hal ini dikarenakan ada udara yang berasal dari luar. Maka dari itu air menempati corongnya. Berdasarkan praktikum yang tadi sudah dilakukan, yaitu sifat udara menempati ruang, terdapat perbedaan antara sedotan yang ditutup, yaitu bisa kita lihat lagi airnya tidak masuk, dan yang dibuka airnya menempati ruang. Hal ini dikarenakan saat kita menutup sedotan dengan ibu jari, tidak ada udara yang masuk dari luar, dan udara tersebut menempati corong tersebut, makanya air tidak dapat masuk. Sedangkan saat kita membuka ibu jari, maka udara dari luar masuk ke dalam sedotan lalu ke corong, sehingga air tersebut naik dan terisi. Praktikum selanjutnya yaitu udara mengembang bila dipanaskan dan akan menyusut bila didinginkan. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahannya, yaitu
botol bekas, ada uang logam, dan juga air secukupnya. Langkah pertama, masukkan botol ke dalam kulkas. Kita tunggu sampai 2 atau 3 menit. Setelah 3 menit botol di dalam kulkas, lalu kita akan melakukan percobaannya. Pertama, kita masukkan uang logam ke dalam air, lalu setelah itu letakkan uang logam di mulut botol. Lalu amati apa yang terjadi pada uang logam. Terlihat uang logam bergerak terkatup-katup dengan lambat. Lalu kita akan melakukan percobaan dengan menggenggam botol dan melihat apa yang terjadi dengan pergerakannya. Terlihat sangat jelas bahwa uang logam bergerak berkatup-katup dengan sangat cepat dibandingkan dengan botol yang tidak digenggam sebelumnya. Lanjut kita ke praktikum ketiga. Di sini kita akan membuktikan bahwa udara diperlukan dalam pembakaran. Langsung saja kita ke videonya. Alat dan bahan yang kita perlukan ada 2 buah lilin yang sama besarnya, gelas kecil, gelas besar, korek api, dan stopwatch. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Langkah pertama yaitu kita nyalakan dulu lilinnya, dua-duanya. Nah, selanjutnya kita tutup secara berbarengan gelas kecil dan gelas besar. Terus juga kita mulai stopwatch-nya. Nah, bisa dilihat bahwa gelas kecil lebih cepat apinya mati daripada gelas besar. Hal ini membuktikan karena udara di dalam gelas kecil lebih sedikit dibanding gelas besar. Hal ini menunjukkan bahwa udara itu diperlukan dalam pembakaran. Nah, jadi pembakaran itu memerlukan udara atau oksigen. Praktikum yang terakhir yaitu tentang perubahan wujud benda. Di sini kita akan membuktikan bahwa benda dapat berubah bila dipanaskan atau didinginkan. Alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama ada panci, ada air, ada es batu, ada lilin yang sudah diparutkan, dan yang terakhir kompor. Lalu langkah yang pertama kita nyalakan kompor terlebih dahulu. Lalu kita masukkan es batu ke dalam panci dan kita lihat apa yang terjadi. Ini adalah es batu yang dipanaskan. Bisa kita lihat bahwa es batu yang tadi dipanaskan sudah menjadi cair. Hal ini disebut dengan peristiwa mencair, yaitu perubahan wujud yang tadinya padat dan menjadi cair. Yang kedua, ini ada lilin yang sudah diparut. Kemudian kita masukkan ke dalam panci dan kita lihat apa yang terjadi. Bisa kita lihat bahwa lilin ini sudah mencair. Yang tadinya lilinnya wujudnya padat, ketika dipanaskan sekarang berubah menjadi cair. Hal ini
disebut dengan mencair. Bahan yang terakhir yaitu air. Kita lihat air yang dipanaskan dan apa yang terjadi. Setelah dipanaskan airnya, kita lihat bahwa ada gelembung-gelembung air yang naik ke atas dan ada uap-uap air. Hal ini disebut dengan peristiwa menguap. Terbukti bahwa air yang tadinya banyak sekarang menjadi sedikit karena air ini menguap. Hal ini disebut dengan peristiwa menguap, yaitu perubahan wujud cair ke gas.